Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grasti Insani, biasa dipanggil Mbak Ega. Ya, saya pengajar biologi di cabang Singosari. Ya, oke, hari ini ya kita akan membahas materi tentang animalia. Ya, jadi kingdom animalia itu apa aja ya? Yuk kita pelajari. Semangat! Kingdom Animalia. Phylum Porifera. The last kingdom from the Whittaker's classification is the kingdom Animalia, which includes multicellular eukaryotic organisms. Most animals show a high level of tissue differentiation. Kingdom Animalia is divided into two phyla, Invertebrata and Vertebrata. Invertebrates are the animals without a backbone, and vertebrates are animals with backbones. Let's first take a look at Invertebrata, which is further classified into 8 phyla. Phylum Porifera, Phylum Coelenterata, Phylum Platyhelminthes, Phylum Nematoda, Phylum Annelida, Phylum Mollusca, Phylum Arthropoda, and Phylum Echinodermata. Phylum Porifera includes spore-bearing animals which are commonly called sponges. Although they are most common and diverse in the marine environment, around 150 species of sponges live in fresh water. Sponges have very simple structures and are either radially symmetrical or asymmetrical. Sponges are highly branched, cylindrical and hollow. A cavity called spongocele is enclosed by the body. Their body is supported by a skeleton made up of calcareous or siliceous spicules or spongin fibers. Sponges have a loose organization of cells which are specialized to perform different functions. The different cells found in sponges are pinacocytes, which form the protective layer of the body, choanocytes that maintain the water current inside the body, and amoebocytes which store reserved food. Sponges exhibit holozoic mode of nutrition. They capture food brought close by water currents which are created by choanocytes. The food material is then digested by the process of intracellular digestion, and the remaining water is thrown out of the body through the osculum. In sponges, the processes such as respiration and excretion take place by means of simple diffusion. Sponges have a system of canals. Choanocytes line the inner surface of these canals. Through ostia, the water enters the spongocele and leaves through a single large osculum. Sponges reproduce asexually by budding, fragmentation, and even by regeneration, where fragments or a part of the body or even isolated cells of a sponge can regenerate or reorganize into a complete sponge. Sponges can also reproduce sexually. The male gametes are released into the water by a sponge. Fertilization between these male gametes and an egg cell then takes place in the body of a neighbor sponge, resulting into the formation of a new individual. Some important examples of sponges are Leucosolinia, Cycin or Scypha, Euplectella, commonly known as Venus flower basket, and Euspongia, commonly known as the bath sponge.
based on certain similarities such as intracellular digestion and the resemblance of amphiblastula larva to a flagellated protozoan. It is said that sponges may have evolved from colonial flagellated protozoans. Which are specialized to perform different functions. The different cells found in sponges are pinacocytes, which form the protective layer of the body, choanocytes that maintain the water current inside the body, and amoebocytes which store reserved food. Sponges exhibit holozoic mode of nutrition. They capture food brought close by water currents which are created by choanocytes. The food material is then digested by the process of intracellular digestion, and the remaining water is thrown out of the body through the osculum. In sponges, the processes such as respiration and excretion take place by means of simple diffusion. Sponges have a system of canals. Choanocytes line the inner surface of these canals. Through ostia, the water enters the spongocoel and leaves through a single large osculum. Sponges reproduce asexually by budding, fragmentation, and even by regeneration, where fragments or a part of the body or even isolated cells of a sponge can regenerate or reorganize into a complete sponge. Sponges can also reproduce sexually. The male gametes are released into the water by a sponge. Fertilization between these male gametes and an egg cell then takes place in the body of a neighbor sponge, resulting into the formation of a new individual. Some important examples of sponges are Leucosolinia, Cycin or Scypha, Euplectella, commonly known as Venus flower basket, and Euspongia, commonly known as the bath sponge. Based on certain similarities such as intracellular digestion and the resemblance of amphiblastula larva to a flagellated protozoan, it is said that sponges may have evolved from colonial flagellated protozoans.
Ya, tahukah kamu adik-adik? Nah, sebelumnya kan itu ada kingdom yang namanya adalah Plante, betul ya? Yang kita pelajari sebelum Animalia. Nah, apa sih yang membedakan Animalia dengan Plante? Ada yang tahu? Oke ya. Jadi Animalia ini berbeda dengan kingdom Plante karena dia bergeraknya sudah aktif alias berpindah tempat ya. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Jelas ya? Sehingga bentuk selnya itu berubah ya. Sel hewan kita belajarkan saat belajar sel hewan. Nah, yang ketiga, jelas dia tidak berklorofil sehingga dia tidak bisa melakukan fotosintesis dan termasuk apa? Organisme heterotrof, di mana organisme ini tidak bisa menyusun makanan sendiri dan bergantung terhadap makhluk hidup yang lain. Jadi membutuhkan makhluk hidup yang lain. Paham? Nah, kingdom Animalia itu diklasifikasikan jadi dua, ya. Yang pertama adalah invertebrata dan yang kedua adalah vertebrata. Tahu nggak apa yang membedakan dari keduanya? Yaitu berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, ya. Kalau vertebrata ya, verte itu tulang belakang berarti memiliki tulang belakang, ya. Sedangkan invertebrata, tebrata ya, atau avertebrata, kalau di bahasa Inggris in kan berarti tidak gitu ya. Jadi berarti tidak memiliki tulang belakang. Oke, next. Nah, untuk invertebrata sendiri itu terbagi menjadi 8 filum adik-adik ya. Nah, yang pertama adalah filum Porifera. Yang kedua, filum Solenterata. Yang ketiga adalah filum Platyhelminthes. Yang keempat, Nemathelminthes ya. Yang kelima, filum Annelida. Yang keenam, filum Mollusca. Yang ketujuh, filum Arthropoda. Dan yang ke-8 adalah filum Echinodermata. Nah, bagaimana ya perbedaannya masing-masing filum? Yuk, tetap stay tune ya. Kita pelajari di video berikutnya. Nah, langsung ya. Yang pertama filum Porifera. Nah, dari katanya aja pori ya. Jadi filum di sini ya, di porifera ini cirinya adalah tubuhnya itu berpori-pori ya. Itu ya. Ada pearl atau namanya adalah ostium. Nah, itu ya. Nah, bentuk tubuhnya itu juga seperti vas bunga ya. Dan juga bercabang, kita lihat ya di gambar yang Mbak Eka paparkan di video ini. Nah, pori-pori ini fungsinya untuk apa? Nah, jelas ya, pasti dia sebagai tempat masuknya air ya, yang mengandung bahan makanan ke dalam tubuh ya. Jadi tempat masuknya melalui pore atau ostium ini. Oke, saya perbesar. Nah, ini cabangnya branch ya. Nah, di sini juga ada spongusul ya, ruang dalamnya, dan osculum. Nah, di sini adalah tempat keluarnya air. Paham ya? Oke. Nah, ini ya struktur tubuh yang lebih jelasnya lagi. Nah, di porifera ini ya termasuk hewan multiseluler ya. Nah, tapi dia tidak punya jaringan sejati, teman-teman ya. Nah, di sini punya ruang gastral seperti kloaka ya. Nah, ruang gastral ini ujungnya terbuka. Yaitu disebut osculum sebagai ini ya water out. Jadi keluarnya air. Kalau masuknya air kan tadi di mana? Di pori ini ya, atau ostium. Nah, air masuk ke dalam tubuh melalui lubang ini ya. Setelah itu, air yang masuk bersama dengan makanan ya. Jadi selain air kan makanan juga masuk. Nah, itu akan dicerna ya, dicerna oleh
ini koanosit. Nah, ini ya, dan dia memiliki flagela atau flagellum untuk bergerak ya. Nah, kalau sudah dicerna, diedarkan oleh siapa? Amoeboid cell. Nih ya. Nah, ini struktur tubuhnya dari porifera. Oke. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah klasifikasi porifera ya. Nah, klasifikasinya itu ada 3 teman-teman, yaitu Calcarea, Demospongia, dan Hexactinellida ya. Nah, ini bedanya apa Mbak Ega? Nah, bedanya adalah kalau Calcarea itu spikulanya dari zat kapur ya. Tahu ya spikula itu apa? Spikula itu penyusun dari rangka tubuhnya si porifera ya. Nah, Calcarea itu tersusun atas zat kapur. Contohnya ada Scypha, Grantia, Sikon, Clatirina, dan Leucocelonia dan lain-lain ya. Nah, untuk yang kedua Demospongia itu spikulanya tersusun atas silikat ya. Silikat dan spongin. Contohnya adalah Demospongia ya spesiesnya dan Euspongia. Kalau Hexactinellida spikulanya tersusun dari bahan silikat saja. Contohnya adalah Euplectella, Peronema, Hexactinellida sp ya. Seperti itu. Gambarannya apa, Mbak? Nah, seperti ini ya. Kita lebih dekat lagi. Nah, ini strukturnya. Jadi yang membedakan dari ketiganya adalah susunan spikulanya. Paham ya? Jadi yang membedakan atau menggolongkan jadi 3 ini adalah susunan spikulanya. Paham? Nah, lanjut ke Solenterata. Wah, kalau Solenterata kita belajar tentang apa? Ini ya, ubur-ubur, hidra, ya enggak? Obelia, anemon laut. Nah, ini. Oke. Nah, fase hidup dari Solenterata itu ada 2 ya, yaitu polip dan medusa. Nah, kalau polip itu gimana bedanya? Kalau polip dia itu diam, menempel di substrat ya. Jadi dia itu menempel di lingkungan yang dirasa menguntungkan atau banyak sumber makanan sehingga dia bisa tumbuh berkembang. Kalau medusa dia itu aktif berenang di dalam laut ya. Nah, itu seperti ini. Kalau kalian lihat medusa itu kayak ubur-ubur itu. Nah, itu bentukan yang sudah jadi medusa ya. Kalau dewasa seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Ada ini lapisannya ada endoderm dan ektoderm ya. Berarti diploplastik ya. Jadi 2 lapisan, ada lapisan dalam dan lapisan luar gitu ya. Nah, ini ada apa? Tentakelnya teman-teman. Ini apa? Untuk makan, untuk menangkap makan ya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam ini mulut ya. Oke. Nah, untuk klasifikasinya itu ada 3. Apa saja? Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Nah, ini sudah Mbak Ega langsung ada gambarnya. Kalau hydrozoa itu adalah contoh spesiesnya yaitu Hydra dan Obelia. Nah, ini. Dia itu polip ya. Fase hidupnya itu. Nah, ini ada Scyphozoa yaitu ubur-ubur atau kita biasa nama spesiesnya adalah Aurelia aurita ya. Nah, ini fase medusa. Kemudian yang ketiga adalah Anthozoa. Nah, kalau Anthozoa dia tidak ada fase medusa. Ya. Nah, spesiesnya itu biasanya membentuk koloni, ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya juga ada yang bersimbiosis dengan kepiting. Simbiosisnya mutualisme, ya. Biasanya sang kepiting ini bisa mendapatkan perlindungan dari musuh-musuhnya karena adanya anemon ini ya, jadi dilindungi. Oke.
Ini contohnya anthozoa adalah Metridium atau mawar laut, Fungia, Oculina, Meandrina, Opiactis. Nah, ini adalah daur hidup dari Solenterata ya. Nah, yang pertama ini saya perlihatkan ya, medusa. Nah, ini ada medusa jantan dan betina. Medusa jantan akan mengeluarkan sperma dan yang betina akan mengeluarkan sel telur ya. Nah, pasti setelah bertemu akan mengalami fertilisasi atau pembuahan yang nantinya akan menghasilkan zigot. Ya, zigot melakukan pembelahan ya, morula, blastula. Nah, jadilah larva yang kita sebut dengan planula. Nah, di fase planula ini dia akan berenang bebas karena sudah memiliki ini silia-silia ini ya. Nah, kalau sudah berenang bebas sampai menemukan tempat yang menguntungkan di mana sumber makanannya ada, kemudian lingkungannya sudah cocok bagi dia tumbuh, dia akan menempel di substrat lingkungan tersebut. Menempel, tumbuhlah jadi polip ya. Nah, polip muda tumbuh jadi polip dewasa ya. Nah, di sini terjadi reproduksi aseksual ya, membentuk tunas ya. Nah, yaitu ini ya, polip dewasa. Nah, di sini ada gonangium ya untuk reproduksi vegetatif. Lanjut di Platyhelminthes ya. Nah, Platyhelminthes itu tubuhnya itu lebih kompleks daripada Porifera dan Solenterata. Nah, cirinya apa? Yaitu yang pertama, tubuhnya bilateral simetris. Ya. Kemudian dia juga pipi dorsoventral. Nah, Platyhelminthes ini nama lainnya adalah cacing pipih sebenarnya ya. Makanya ini karena bentuk tubuhnya itu pipih, ya. Dan dia memiliki 3 lapisan tubuh atau triploblastik yang terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm ya. Nah, untuk ototnya berkembang baik pada dinding tubuh. Kemudian sistem sarafnya terdiri atas ganglion yang dihubungkan oleh tali saraf yang memanjang. Ya, dan alat ekskresinya berupa sel api ya. Nah, nanti akan Mbak Ega jelaskan lewat gambar. Nah, untuk klasifikasi Platyhelminthes sendiri itu ada 3 ya. Ada Turbellaria, kemudian yang kedua Trematoda, dan yang ketiga Cestoda. Untuk Turbellaria itu contohnya Planaria ya. Biasanya yang main-main ke coban rondo. Nah, itu bisa tuh ya. Di genangan air yang tenang itu akan menemukan Planaria. Kemudian ini ada Fasciola hepatica ya. Kemudian yang Cestoda ada 2, Taenia saginata dan Taenia solium. Nah, kalau saginata itu ada pada sapi. Kalau yang solium pada daging babi. Oke ya. Nah, selanjutnya yang pertama Turbellaria ya. Contohnya Planaria sp. Nah, ini ada susunan tubuhnya. Nah, ini matanya. Kemudian ini ada ovarium dan testis. Tahu kan bahwa ovarium itu adalah organ kelaminnya betina dan testis itu jantan. Jadi Planaria ini adalah hewan hermaprodit ya. Jadi dia hermafrodit atau pembuahannya nanti sendiri karena satu tubuh punya 2 kelamin. Nih ya. Kemudian ini yang tadi tali saraf ya. Ini sistem sarafnya tersusun atas ganglion yang diikat oleh tali saraf memanjang. Kemudian di sini ekskresinya ada sel api atau flam cell ya. Nah, ini sudah mereka tunjukkan ya. Nah, selain hermafrodit, dia juga melakukan pembelahan ya. Nah, ini dengan cara fragmentasi ya.
Gimana? Ini dia fragmentasinya. Ini bisa secara longitudinal dan juga bisa secara transversal ya. Nah, ini dia membagi tubuhnya. Nah, terpotong ya. Ada yang bagian kepala sama ekornya. Lihat nih. Nah, nanti yang kepala akan membentuk bagian ekor yang hilang. Ya, badan dan ekor yang hilang nih. Jadilah satu individu baru. Sedangkan potongan yang ekor akan membentuk badan dan juga kepala sehingga akan membentuk individu baru lagi, ya. Nah, ini namanya fragmentasi. Selanjutnya adalah trematoda ya. Nah, contohnya adalah Fasciola hepatica. Nah, ini terdapat di hati hewan seperti sapi ataupun domba seperti itu ya. Nah, dimulai dari mana siklus hidupnya? Dari cacing dewasa yang terdapat di hati hewan domba misalnya ya. Nah, cacing dewasa tadi akhirnya bertelur. Nah, telurnya keluar bersama tinja. Telur tadi menetas membentuk larva. Larvanya bersililia ya. Silia itu rambut getar ini ya di sekujur tubuhnya, di permukaan tubuhnya. Nah, namanya adalah fase mirasidium. Nah, mirasidium itu akan berkembang jadi redia dalam sporokista. Nah, ketika fase redia ini ada di dalam tubuh siput air tawar. Jadi dia masuk ke dalam tubuh siput air tawar. Nah, akan berubah jadi atau berkembang jadi serkaria. Kemudian, nah serkaria dalam redia ini akan keluar dari tubuh siput meninggalkan redia. Nah, menuju ke air dan serkaria berenang menuju rumput. Nah, menempel di rumput dan rumput dimakan oleh domba lagi. Terus terjadilah siklus berikutnya, terus dari awal begitu seterusnya ya. Paham ini? Nah, selanjutnya adalah cestoda ya. Jadi dimulai dari mana siklus hidupnya? Yaitu mulai dari usus manusia yang mengandung proglotit ya. Proglotit itu ada kaitnya kepala alat isap ya. Nah, proglotit ini mengandung sel telur yang sudah dibuahi yang disebut dengan embrio. Sel telur yang ada embrionya itu akan keluar bersama tinja ya. Dan apabila termakan oleh sapi akan masuk ke ususnya. Nah, di usus nanti dia akan tumbuh dan berkembang jadi apa? Jadi larva onkosfer ya. Nah, yang akan masuk ke mana? Pembuluh darah, pembuluh limfa, sampai juga ke otot ya, otot lurik dan membentuk bagian yang ada gelembungnya disebut ada cysticercus ya. Cysticercus ini akan tertular ya apabila makan daging sapi mentah yang belum matang. Jadi di dalam tubuh tadi kan ada cacing tadi lah, daging yang kurang matang saat dimasak manusia dan dimakan akan kembali ke usus manusia, terus dikeluarkan, dimakan sapi lagi, begitulah seterusnya. Paham ya? Baik, langsung saya lanjutkan yaitu nematelmintes ya. Nah, ini disebut dengan cacing gilik ya. Ini struktur tubuhnya ada anus, saluran reproduksi, kutikula itu berarti bagian paling luar ya, kulit yang luar. Kemudian ada ovarium sebagai alat kelamin, ada ususnya. Di sini ada cincin saraf ya. Nah, nematelmintes itu umumnya parasit dalam tubuh manusia. Contohnya adalah cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Yang kedua ada Ascaris lumbricoides atau cacing Ascaris. Dan yang ketiga adalah cacing tambang atau Ancylostoma duodenale. Nah, ini adalah infeksi dari Enterobius vermicularis ya. Jadi infeksi cacing kremi ini biasanya disebabkan karena tangan kita telah menggaruk-garuk
daerah sekitar anus ya. Jadi cacing kremi ini dia hidup di dekat anus. Begitu gatal kita garuk-garuk dan tangan tidak segera dicuci. Nah, tidak dicuci lalu mengambil makanan ya untuk dimakan. Nah, yang nggak dicuci tadi habis garuk-garuk itu sudah ada telur cacing kremi yang ada di kuku-kuku. Setelah kita makan bersama makanan, nah masuklah menetes dalam perut. Nah, ini disebut dengan autoinfeksi, gitu ya. Nah, untuk Ascaris lumbricoides ini terbawa masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan yang tercemar ya. Nah, telur cacing keluar bersama tinja manusia, kemudian masuk ke usus dan menetas menjadi larva yang akan berkembang menjadi cacing baru. Nah, cacing ini mengambil makanan dan menghisap darah si manusia yang diparasiti itu ya. Nah, akibatnya perut manusia yang kena ini cacing Ascaris, perutnya itu buncit ya. Dan terlihat pucat. Yang ketiga, cacing tambang atau Asilostoma duodenale. Ya. Telur cacing ini keluar bersama tinja. Nah, telur ini terdapat di daerah yang becek. Nah, tiba-tiba menetas jadi larva. Kalau sudah menetas jadi larva, terinjak oleh kaki manusia yang tidak menggunakan alas kaki. Nah, sudah lewat pori-pori kulitnya masuk deh dia, masuk ke dalam jantung, paru-paru dan tenggorokan. Kalau tertelan masuk ke dalam perut dan larva berkembang menjadi cacing di dalam perut. Itu juga seterusnya ya. Yang kelima adalah Annelida ya. Cirinya adalah tubuhnya bersekat, memiliki ganglion syaraf dan juga hermafrodit ya. Nah, ini klasifikasinya ada 3 berdasarkan ada sedikitnya atau tidaknya rambut yang ada di sekitar Annelida ya. Yang pertama adalah Oligoseta ya. Oligo berarti sedikit, jadi rambutnya sedikit. Kemudian Polycheta, poly itu banyak, rambutnya banyak. Dan Hirudinae yaitu golongannya lintah ya. Jadi klasifikasinya seperti ini. Untuk selanjutnya Arthropoda ya, dia simetri bilateral. Kemudian terdapat exoskeleton atau rangka luar. Nah, rangka luarnya ini keras karena apa? Karena ada zat kitin ya. Kemudian kakinya berruas atau bersegmen. Untuk klasifikasi arthropoda itu ada 4, ada Crustaceae, golongan daun-daungan, kemudian Arachnida, kalajengking dan laba-laba. Kemudian ketiga Myriapoda yaitu golongannya luwing, dan yang keempat adalah Insecta yaitu serangga ya. Nah, ini masuk golongannya belalang, kupu-kupu, masuk Insecta ya. Nah, untuk cirinya keempat ini ya, 4 penggolongan ini bisa dilihat di tabel berikut ya, kita pahami bersama. Lalu masuk ke moluska ya, dimana tubuhnya itu lunak. Kalau ingat moluska itu mulus ya, jadi tubuhnya lunak, berlendir, memiliki cangkang keras tersusun dari kalsium karbonat. Sebagian besar hidup di laut, namun ada di darat ya. Nah, kebanyakan ini ada di laut ya. Nah, dia bisa dijadikan sumber makanan, yaitu sebagai zat protein bagi tubuh ya, sumber protein. Klasifikasinya, oke, ada 5 ya. Ada Amphineura, golongannya chiton, Neumeria, kemudian Scapopoda ada Dentalium vulgarae, kemudian Gastropoda ada Achatina fulica, bekicot, kemudian Cephalopoda Nautilus ya, dan juga Pelesipoda yaitu golongannya Pintada dan Margaritifera. Nah, ini golongannya kerang ya. Lalu langsung ke Echinodermata, di mana echino ya. Jadi tubuhnya berkulit duri, memiliki sistem ambulakral, dan lempeng tubuhnya tersusun atas zat kapur, kalsium ya. Untuk klasifikasinya ada 5, Asteroidea, kemudian Echinodea, Epiodea, Crinoidea, dan Holothuriidea. Kalau Asteroidea ini bintang laut
ya. Kemudian Echinodea ini landak laut ya. Ophiuroidea ini dia lebih aktif, yaitu bintang laut. Crinoidea ini lilia laut, biasanya digunakan untuk hiasan laut ya, hiasan dalam akuarium. Kemudian kalau Holoturoidea ini teripang laut. Nah, teripang laut atau mentimun laut bisa juga sebagai sumber makanan seperti diolah jadi kerupuk ya. Nah, selanjutnya langsung masuk ke vertebrata ya, yaitu punya sistem tulang belakang. Nah, ini cara cerdasnya kalian ingat, ada pisang Ambon rasanya manis ya. Pisnya Pisces, amfibi, R-nya reptil, A-nya aves, dan mamalia. Oke. Nah, ini klasifikasinya yang sudah saya paparkan tadi ya. Nah, yang paling sederhana itu adalah ikan ya. Ikan sendiri ada dua, ada bertulang rawan dan tulang keras. Kemudian dia juga jantungnya terdiri dari dua ruang, satu bilik satu serambi. Kemudian masuk ke amfibi. Amfibi itu dia memiliki 3 ruang jantung, itu 2 serambi dan 1 bilik. Kemudian reptil itu sudah punya 4 ruang jantung, tapi tidak bersekat sempurna sehingga terdapat foramen penizai. Kemudian yang paling kompleks itu adalah burung dan mamalia ya, atau aves ya, burung atau aves. Nah, aves ini dan mamalia ruang jantungnya sudah ada 4 ruang dan bersekat sempurna. Di antara kelima ini hanya unggas atau aves dan mamalia yang termasuk hewan berdarah panas atau homoeutherm. Sedangkan ikan atau Pisces, amfibi, dan reptil ini hewan berdarah dingin atau poikilotherm. Nah, bedanya apa? Kalau homoeutherm itu dia tidak dipengaruhi suhu lingkungan, tapi kalau poikilotherm suhu tubuh dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Oke, ada pertanyaan sampai sini, silakan diajukan ya. Kingdom Animalia, Vertebrata. The second subkingdom of Kingdom Animalia is Vertebrata, which is further divided into 5 classes: Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, and Mammalia. Let's learn them one by one. The first class is Pisces, which includes all types of fish. They're exclusively water-living animals. Their body is streamlined with a tapering end and is covered with scales. Fins are used for the purpose of locomotion. Pisces are cold-blooded animals and have a 2-chambered heart. The respiration takes place through gills. Fish are oviparous. That is, they lay eggs and show external fertilization. Class Pisces is further divided into subclasses: Chondrichthyes and Osteichthyes. Subclass Chondrichthyes include fish with a skeleton of cartilage. The mouth is in ventral position on the head, and the gill openings are separate gill slits. A good example of the same is a shark. Subclass Osteichthyes include bony fishes. The mouth is in a terminal position on the head, and the gills are covered by a bony flap called operculum. The fins are membranous structures with bony rays. A few examples of the same are herring, pomfret, and tilapia. Fish is an important source of nutrition for the people who live in coastal regions. Colorful fish are also used to create beautiful aquariums. The next class is the class Amphibia, which includes cold-blooded animals.
These animals can live in water as well as on the land. Amphibians have moist skin because of the presence of mucous glands. The respiration takes place through gills in larval stages and through lungs and skin in adults. Amphibians have a three-chambered heart. Fertilization is internal. They lay eggs and the tadpole is the larval stage in their life cycle. Common examples of the class Amphibia are frog, toad, and salamander, which are found in large numbers in various parts of the world. The third class of vertebrata is Reptilia. Reptiles are cold-blooded, terrestrial vertebrates with dry and hard skin. The skin is covered with overlapping scales. Reptiles are pentadactyl, but in case of snakes, limbs are either reduced or absent. Most of the reptiles have a three-chambered heart, but the crocodile shows the presence of a four-chambered heart. The gaseous exchange during respiration in these animals occurs through lungs. In reptiles, the fertilization is internal, and the fertilized eggs are layered with a very tough and hard shell. Reptiles, like snakes, exhibit the phenomenon ecdysis or molting, which is the periodic shedding of the skin. Examples of reptilia are lizards, snakes, turtles, tortoise, etc. The next class is that of aves, which includes all birds. They are warm-blooded organisms. Birds are described as feathered reptiles that have evolved the power of flight. Their body is covered by feathers, but the legs have scales. The forelimbs are modified into wings. Birds have a strong but light skeleton, and the limb bones are hollow, with the internal space filled by air sacs. This is to reduce their weight and for the easy flight. Birds lack a heavy jaw, but their jaw is extended into a beak. Birds have a four-chambered heart, and they show a high metabolic rate. Birds show internal fertilization and lay fertilized eggs. Birds are of economic importance as well, since eggs of certain birds are the protein source and an important part of the diet of several people all over the world. Their colorful feathers are used for decoration purposes. The last class of vertebrata is the class Mammalia. Mammals are warm-blooded animals with their skin covered with hair and exhibit bipedal or quadrupedal type of locomotion. Mammals have a four-chambered heart, and the respiration takes place through lungs. Fertilization is internal, and the young, when born, are fed on milk from the mammary glands. In kangaroos, the young marsupials are born at an immature stage and migrate into the pouch on the mother's body and complete the development there. There is another phylum, known as Protochordata. Because of the presence of notochord, phylum Vertebrata and Protochordata are grouped together under phylum Chordata. Animals belonging to the phylum Protochordata show the presence of a notochord that later develops into vertebral column in vertebrates in some stages during their life cycle. They are marine animals and are bilaterally symmetrical. Examples are Balanoglossus,
Amphioxus, etc. Thus, Whittaker's classification, consisting of the 5 kingdoms, practically entails the characteristics of every living organism on this planet, and hence forms an important concept studied in the field of science. In coastal regions, colorful fish are also used to create beautiful aquariums. The next class is the class Amphibia, which includes cold-blooded animals. These animals can live in water as well as on the land. Amphibians have moist skin because of the presence of mucous glands. The respiration takes place through gills in larval stages and through lungs and skin in adults. Amphibians have a 3-chambered heart. Fertilization is internal. They lay eggs and the tadpole is the larval stage in their life cycle. Common examples of the class Amphibia are frog, toad, and salamander, which are found in large numbers in various parts of the world. The third class of vertebrata is Reptilia. Reptiles are cold-blooded, terrestrial vertebrates with dry and hard skin. The skin is covered with overlapping scales. Reptiles are pentadactyl, but in case of snakes, limbs are either reduced or absent. Most of the reptiles have a 3-chambered heart, but the crocodile shows the presence of a 4-chambered heart. The gaseous exchange during respiration in these animals occurs through lungs. In reptiles, the fertilization is internal, and the fertilized eggs are layered with a very tough and hard shell. Reptiles, like snakes, exhibit the phenomenon ecdysis or molting, which is the periodic shedding of the skin. Reptilia are lizards, snakes, turtles, tortoise, etc. The next class is that of aves, which includes all birds. They are warm-blooded organisms. Birds are described as feathered reptiles
that have evolved the power of flight. Their body is covered by feathers, but the legs have scales. The forelimbs are modified into wings. Birds have a strong but light skeleton, and the limb bones are hollow, with the internal space filled by air sacs. This is to reduce their weight and for the easy flight. Birds lack a heavy jaw, but their jaw is extended into a beak. Birds have a 4-chambered heart, and they show a high metabolic rate. Birds show internal fertilization and lay fertilized eggs. Birds are of economic importance as well, since eggs of certain birds are the protein source and an important part of the diet of several people all over the world. Their colorful feathers are used for decoration purposes. The last class of vertebrata is the class Mammalia. Mammals are warm-blooded animals with their skin covered with hair and exhibit bipedal or quadrupedal type of locomotion. Mammals have a 4-chambered heart, and the respiration takes place through lungs. Fertilization is internal, and the young when born are fed on milk from the mammary glands. In kangaroos, the young marsupials are born at an immature stage and migrate into the pouch on the mother's body and complete the development there. There is another phylum known as Protochordata. Because of the presence of notochord, phylum Vertebrata and Protochordata are grouped together under phylum Chordata. Animals belonging to the phylum Protochordata show the presence of a notochord that later develops into vertebral column in vertebrates in some stages during their life cycle. They are marine animals and are bilaterally symmetrical. Examples are Balanoglossus, Amphioxus, etc. Thus, Whittaker's classification, consisting of the 5 kingdoms, practically entails the characteristics of every living organism on this planet and hence forms an important concept studied in the field of science.